Salam, selamat berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan, yakni untuk Evangelium tanggal 13 Juni 2021. Minggu kedua sesudah Trinitas. Mari kita persiapkan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Yesus Kristus Roh Kudus Tuhan kita yang Maha Esa itu memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Amin. Firman yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Mazmur 20 ayat 1 sampai 10 yang diberi usul tema bermegah dalam Tuhan. Inilah Mazmur 20 ayat 1 sampai 10 yang oleh Lai diberi judul Doa Mohon Kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban kebakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji di nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gila gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikianlah firman yang akan kita renungkan. Berbahagia dan terberkatilah orang yang mendengar, memahami, menghayati, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita temukan makna firman ini untuk kehidupan iman dan perjuangan hidup kita. Yang pertama, Mazmur ini kita perhatikan dulu bagaimana dia disusun. Mazmur ini diberi judul oleh Lai Doa Mohon Kemenangan kepada Raja, atau bagi Raja. Ada 4 ayat dari Mazmur ini, ayat 2, 3, 4, 5. Dimulai dengan permohonan kiranya dan seterusnya. Baru alamat permohonan adalah Jehovah atau Yahweh Elohim, Tuhan Allah atau Sang Ilahi, yang juga disingkat dengan Nya. Dan kepada siapa akan diberikan yang dimohon disebut engkau, orang kedua tunggal, yakni Raja, yang baru disebut di ayat 10. Raja yang dimaksud adalah Raja atau orang yang diurapinya, ayat 7. Di 4 ayat pertama itu ada 8 yang dimohon agar diberikan kepada engkau atau kepadamu. Dalam Mazmur ini, Lai menerjemahkan kata ganti orang pertama jamak dalam ayat 6, ada 3 kali orang pertama jamak bahasa aslinya, dengan kami dan kita. Di ayat 8 ada 2 kali orang pertama jamak, dan ayat 9 1 kali dengan kita. Lebih baik semua kata ganti orang pertama jamak ini diterjemahkan dengan kita. Tak usah dengan kami.
Sehingga ayat 6 menjadi kita mau bersorak-sorai. Tidak lagi kami mau bersorak-sorai. Dan mengangkat panji-panji nama Allah kita. Yang bersama-sama bersorak-sorai adalah raja yang didoakan bersama dengan jemaah yang mendoakan. Jadi bukan hanya jemaah. Kalau dikatakan kami, seolah-olah hanya jemaah saja. Orang pertama jamak di ayat 10 itu tepat kalau diterjemahkan dengan kami. Sebab dengan demikian jelaslah siapa yang memohon, yakni semua jemaah yang dirangkum dalam kata kami. Dan yang didoakan adalah raja. Karena di ayat 10 inilah baru dikatakan raja yang didoakan. Di satu ayat 7, semua yang bermohon itu menyatukan diri dalam bentuk orang pertama tunggal. Aku. Dengan demikian setiap yang bermohon itu benar-benar mengaku bahwa permohonan mereka yang serempak disampaikan kepada Yahweh Elohim menjadi saksi kebenaran tentang apa yang sudah dilakukan Yahweh Elohim kepada raja yang diurapinya. Dengan memperhatikan penyusunan Mazmur ini, pemazmur dalam hal ini Raja Daud piawai dalam merangkai doa ini. Pertama, permohonan-permohonan ayat 2-5, kemudian gambaran sukacita jemaah apabila permohonan itu dikabulkan, kemudian kesaksian iman umat ayat 6-9, kemudian umat mengulang permohonan terpenting, yakni agar Tuhan Yahweh Elohim memberikan kemenangan kepada raja dan mendengar seruan umat ayat 10. Mari kita uraikan satu persatu. Permohonan umat ayat 2-5. Ini bagian yang kedua Bapak Ibu. Yang diterjemahkan lain dengan kata kiranya adalah bentuk kata kerja yang digunakan dalam kalimat-kalimat permohonan ini, yakni bentuk kal imperfect orang ketiga maskulin dengan sufiks orang kedua tunggal. Dalam bentuk kal ini digunakan sebagai yusif, yakni bentuk ungkapan agar terjadi pelanjutan harapan yang sudah ada terjadi. Seperti yang sudah ada terjadi. Permohonan yang disampaikan dengan kalimat kal imperfect yusif adalah permohonan yang sudah dianggap pasti dikabulkan termohon, karena melihat apa yang dimohon itu sudah ada yang terpenuhi sebelumnya dan akan berlanjut lagi. Kalau dikatakan, ya angka Yahweh, diyakini bahwa Tuhan pasti menjawab atau anah, seperti dalam terjemahan Yunaninya, epakusai su kurios. Kata epakusai adalah bentuk optatif aorist aktif orang ketiga tunggal. Bentuk ini menunjuk kepada yang sudah terjadi dan akan ada lagi yang futuristik. Dan harapan itu pasti terjadi. Menunjukkan bahwa Tuhan atau pasti atau telah menjawab epakuo. Jadi ayat 1a menegaskan bahwa Tuhan telah menjawab dan selanjutnya akan menjawab Daud pada waktu kesesakannya. Sewaktu Mazmur ini dilantunkan, Daud telah sering mengalami kesesakan dan telah mendapat jawaban dari Yahweh. Kesesakan waktu menggembalakan ternak ayahnya misalnya, atau sewaktu menghadapi Goliat, sewaktu diburu oleh Saul dan tetap terlepas, sewaktu diperangi oleh Filistin. Selalu dalam kesesakan itu, Daud ditolong Tuhan. Ayat 2b itu menegaskan bahwa nama Elohim atau Allah atau Sang Ilahi, sembahan Yakub, telah membentengi Daud dan selanjutnya akan membentengi dia terus. Sembahan Yakub adalah sembahan Ishak dan Abraham, yakni Jehovah. Bandingkan Kejadian 12 ayat 8c dan Keluaran 3 ayat 15. Sembahan inilah yang membentengi Daud dari hujaman lembing yang dilemparkan Saul untuk maksud membunuh Daud di meja makan Raja Saul.
Tuhan yang membentengi Daud sewaktu dia sembunyi di kalangan kaum Filistin agar lepas dari pemburuan yang dilakukan Saul. Sebagai tanda bahwa Tuhan membentengi dirinya itu semua. Di ayat 3 ditegaskan bahwa Jehovah Elohim mengirim bantuan kepada Daud dan menyokong Daud langsung dari tempat kudusnya dan dengan kehadirannya di Sion. Bantuan dan sokongan itu dimohon akan berlanjut seterusnya. Bantuan dan sokongan itu diperoleh Daud dalam peristiwa bersatunya bangsa Israel yang dulu sebagian dipimpin Saul dari Gibea Saul dan sebagian dipimpin Daud dari Hebron, lalu menjadi satu di bawah kepemimpinan Daud dan menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Israel Raya. Bantuan dan sokongan itu berlanjut sewaktu Absalom memberontak kepada ayahnya Daud, tetapi bantuan dan sokongan Tuhan dari Sion memulihkan Daud kembali menjadi raja Israel. Selanjutnya, bantuan dan sokongan Tuhan pada Daud yang belum terjadi sewaktu Mazmur ini digubah adalah sewaktu Daud mengangkat Salomo menjadi penggantinya dan bukan Adonia. Di ayat 4 diberitahu bahwa Tuhan mengingat segala persembahan Daud dan menyukai korban bakaran Daud, dan selanjutnya akan demikian halnya. Jadi perlu kita sampaikan persembahan untuk diingat Tuhan. Korban bakaran dulu, sekarang korban persembahan yang beraneka ragam itu disampaikan kepada Tuhan. Tapi yang persembahan, korban yang paling indah adalah hati dan hidup kita. Daud adalah raja pertama Israel yang mengaturkan dilakukannya pemberian persembahan dan kurban bakaran di depan kemah pertemuan yang didirikan Daud di Yerusalem. Setelah dia memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, baca 2 Samuel 6. Daud mengatur pekerjaan para imam untuk kelangsungan ibadah dan pemberian persembahan kepada Tuhan, sebagaimana diaturkan dalam kitab-kitab Musa. Setiap persembahan termasuk korban bakaran disertai permohonan yang khusus kepada Tuhan. Dan itulah yang didoakan agar diingat oleh Tuhan. Raja memberikan persembahan dan kurban bakaran untuk meyakinkan dirinya bahwa Tuhan menyertai raja tersebut dalam pemerintahannya. Itu sudah dialami Daud dan akan dialaminya lagi selama dia memerintah. Di ayat 5 dikatakan bahwa Jehovah Elohim memberikan apa yang dikehendaki oleh raja dan memberhasilkan rancangan raja dalam pemerintahannya. Setiap kali Mazmur ini dinyanyikan, pemohon berharap bahwa hal seperti itu akan berkelanjutan. Jemaat Tuhan mengetahui apa kehendak dan rancangan Daud, yakni membangun kerajaan Israel Raya sesuai kehendak Jehovah Elohim, memperluasnya dengan mendapat kemenangan dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh raja, mengokohkannya menjadi kerajaan kekal kalau Tuhan restui, mensejahterakan seluruh jemaah dan menjadikan Jehovah Elohim menjadi raja utama bagi Israel selain sebagai sembahan utama bagi Israel. Karena Mazmur ini tidak menghunjuk nama Daud, walaupun dia sendiri penggubah Mazmur ini, itu bermaksud agar Mazmur ini dapat dinyanyikan pada waktu raja manapun yang memerintah di Yerusalem di masa pengganti-pengganti Daud. Dengan menyanyikan nyanyian ini, umat Israel menginginkan kejayaan kerajaan Israel, baik di zaman Daud maupun di zaman para penggantinya. Dan kemudian Mazmur ini dapat dimazmurkan berupa doa memohon hal-hal yang dimohon di sini diberikan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa atau umat. Kalau nyanyian ini dilantunkan oleh kaum Kristen zaman sekarang, maka nyanyian ini dapat digunakan sebagai permohonan kepada Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus agar Tuhan yang Maha Esa itu melakukan kepada pemimpin mereka
sebagaimana Tuhan melakukan hal seperti itu kepada Daud, walaupun dalam versi yang baru, bagi pemimpin-pemimpin mereka. Dan juga kalau seorang Batak misalnya mengenal dirinya sebagai raja atau suripada, Mazmur ini juga bisa didoakan untuk mereka. Tapi harus tahu maksudnya. Tuhan Yesus Kristus pada masa Dia manusia di dunia ini telah mengalami semua yang dimohonkan dalam Mazmur ini. Kita masing-masing bisa mengingatnya dari berita Injil yang selama ini sampai kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, gambaran sukacita jemaah apabila permohonan itu dikabulkan, ayat 6-7. Jemaah mengatakan, kita, kami, mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sukacita, sorak-sorai, dan tari-tarian itu juga sekaligus berupa doa permohonan agar Tuhan memenuhi segala permintaan raja atau pemimpin mereka. Kemenangan yang disukacitai itu banyak corak ragamnya. Tergantung di bidang mana perjuangan untuk menang diadakan. Memang melawan musuh, menang melawan dalam ujian atau lulus ujian, menang dalam festival, menang di salah satu cabang olahraga dan lain-lain, itu banyak kali contoh kemenangan. Tim sepak bola yang diidolakan menang dalam pertandingan bola sudah disambut dengan sorak-sorai yang sangat hebat oleh penonton bersama pemain bola pujaan mereka. Lulus dan diterima menjadi TNI misalnya, mendorong sorak-sorai besar bagi ayah, ibu, dan keluarga yang mensupport anaknya yang lulus itu. Sorak-sorai yang dikatakan pemazmur di sini adalah sorak-sorai karena kemenangan dalam perang. Sorak-sorai seperti sewaktu membagi zarahan atau mensukacitakan hasil-hasil yang diraih setelah perjuangan melawan musuh. Jemaah membunyikan alat-alat musik, mereka menari-nari, bendera kemenangan dikibar-kibarkan. Semua diadakan bukan untuk membanggakan prestasi yang diraih, melainkan membanggakan Tuhan Allah yang memberi kemenangan itu. Sehingga dalam sukacita sorak-sorai ini, nama Jehovah Elohim, sembahan mereka, yang diagung-agungkan. Karena sorak-sorai itu beralas pada kemenangan yang dimintakan raja bersama jemaah atau rakyat. Dalam sorak-sorai itu juga tidak lupa untuk mengungkapkan harapan mereka selanjutnya, yakni kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan raja. Itu sangat penting. Dengan ungkapan ini, umat menginginkan sukacita, sorak-sorai, mereka akan berkelanjutan. Tidak cukup hanya sekali kesempatan saja. Batak Toba mengatakan, jora-jora di namale, ida-ida di nawusur. Jera menderita kelaparan, selalu mendambakan bahagia karena kenyang atau berlimpah pangan. Kalau umat Kristen menghayati atau mengauhun kemenangan Yesus Kristus mengalahkan iblis, maut dan dosa, dan segala kuasa di dunia dan di sorga, sudah sepantasnya umat pengikut Kristus senantiasa bersorak-sorai, penuh sukacita, dan penuh tekun mendoakan kiranya kemenangan Yesus Kristus itu berkelanjutan sampai kepada kekekalan. Yang keempat, Bapak Ibu, kesaksian iman dalam permohonan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mazmur 20 ayat 7.
Lalu dikatakan kita bermegah dalam nama Jehovah. Elohim Allah kita. Ayat 8b. Selanjutnya kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ayat 9b. Itulah pengakuan iman, kesaksian iman jemaah yang berdoa ini. Setiap individu dari umat Tuhan tahu bahwa Tuhan telah menjawab raja mereka dalam kesesakan. Tuhan memberi kemenangan yang gila gemilang kepada raja mereka. Tangan kanan Tuhan melindungi mereka, raja dan umatnya. Sewaktu tentara Filistin atau orang Aram datang menyerbu tentara Daud, lengkap dengan kereta perang dan pasukan berkudanya, justru tentara Aram dan Filistin itu rebah dan berjatuhan satu persatu, dibuat oleh tentara Israel yang hanya berjalan kaki dan memegang sebilah pedang saja. Baca 2 Samuel 8 ayat 1 sampai 14 dan 10 ayat 15 sampai 19. Itu mirip dengan pengalaman perang Israel melawan Hamas di bulan Mei 2021, di mana diberitahu 2.900 roket rudal Hamas yang ditembakkan ke Israel berjatuhan dan rebah ke tanah sebelum menjangkau tanah Israel, dan tak satu pun kena atau meledak di permukiman orang Israel, apalagi di markas tentara Israel. Apalagi di markas tentara Israel semua tidak ada yang jatuh. Sejarah bisa berulang kembali dalam versi yang mirip. Itu selalu dapat kita baca dan kita lihat. Umat Israel sendiri tercengang-cengang. Mengapa bisa demikian? Keyakinan mereka adalah karena Tuhan Jehovah Elohim yang melindungi mereka. Mereka memegahkan Jehovah Elohim. Kata memegahkan adalah terjemahan kata kerja hipil dari kata zakar, yang arti dasarnya mengingat. Inggrisnya remember, trust, call, boost. Bis mengandalkan, Luther perlassen sich, denken an. Nazkir, bahasa Ibraninya kita mengingat. Atau bahasa Yunaninya di Septuaginta megalunteso meta, kita membesarkan, memuliakan, memegahkan. Dengan modal trust, Israel dapat berdiri tegak bahkan sampai sekarang. Kata zakar mencakup arti percaya, Batak marhaposaon, marhaposan kepada Tuhan, sambil melakukan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Bukan percaya pada pertolongan Tuhan lalu berpangku tangan, bukan. Bahwa umat Israel menyadari bahwa kemenangan sudah di tangan, mereka bekerja keras membuat diri mereka lebih unggul dari semua musuh-musuhnya. Dan dalam setiap usaha itu mereka merendahkan diri, mematuhi orang yang diurapinya atau Mesiasnya, Kristusnya. Umat Kristen sepanjang zaman termasuk kita yang sekarang ini harus meniru umat Israel dalam memegahkan, mengandalkan, mempercayakan diri kepada kuasa dan pertolongan Jehovah Elohim dalam Yeshua HaMashiach dalam perjuangan di dunia ini. Maka posi gogo dohot pangurupion di Jehovah di bata di bagasan Yesus Kristus diakka perjuangan di ngulu di Portibion. Semakin menyadari bahwa sangat banyak musuh-musuh umat Tuhan yang ingin melenyapkan umat Tuhan dari dunia ini, maka umat Tuhan, Israel dan Kristen, harus semakin luar biasa bersatu padu, bekerja keras, menguasai segala teknologi yang dibutuhkan, agar umat Tuhan bisa tegak berdiri sepanjang masa. Dan tidak terhapuskan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Lihat Israel itu yang ditindas atau diusahakan lenyap dari bumi oleh musuh pembenci mereka. Dari sejak mereka dari Mesir diperbudak, di padang gurun, di tanah perjanjian, di Mesopotamia karena dibuang, di Persia, kembali ke Yehuda, mau dihabisi oleh tentara Yunani, oleh tentara Romawi, oleh perang Sabil, oleh tentara Nazi, oleh tentara koalisi Arabik. Mereka sampai sekarang tetap dapat berdiri tegak dan semakin tegak. Yang lawan-lawan mereka itu sudah banyak yang hilang dari sejarah.
Jadi benar siapa yang mengutuki Israel menjadi bangsa yang terkutuk ya. Siapa yang memberkati Israel akan menjadi terberkati sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham kok. Umat Israel baru, yakni Kristen, harus berdiri tegak sepanjang zaman sampai kekekalan. Untuk itulah Yesus Kristus datang menyelamatkanmu, menyelamatkan kita, umat Tuhan. Yang kelima, tegak berdiri dimulai dengan doa yang kompak memohon agar Tuhan Jehovah Elohim memberikan kemenangan kepada Raja, dan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus mendengar seruan jemaah. Ayat 10. Jemaah secara kompak memohon agar Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja, dan Tuhan menjawab seruan mereka sewaktu mereka berseru memohon tindakan Tuhan. Begitu pentingnya kemenangan Raja itu, sehingga kata itu digunakan 3 kali dalam Mazmur ini. Ayat 7 2 kali dan ayat 10. Kemenangan Raja adalah atau harus merupakan kemenangan umat. Makanya seorang raja, baca pemimpin umat, haruslah orang yang memang mampu untuk menang. Jangan yang loyo atau yang kalah sebelum berjuang. Raja atau pemimpin umat yang mampu menang adalah yang tubuh, jasmani, mental, spiritual, emosi, intelektual, wawasannya hebat, sehat, dan terandalkan oleh umat dan oleh Tuhan. Raja atau pemimpin umat yang diurapi Tuhan adalah yang cinta umat, cinta Tuhan, dan cinta jabatannya yang luhur itu. Raja atau pemimpin umat yang lalim, bengis, kejam, otoriter, korup, brengsek, tidak dibutuhkan umat. Dan kalau sempat ada raja seperti itu atau pemimpin umat seperti itu, dia harus segera disingkirkan dan dilenyapkan. Umat terpanggil mendoakan raja atau pemimpin yang diurapi Tuhan. Setiap hari umat Tuhan harus mendoakan raja atau pemimpin yang diurapi Tuhan. Termasuk kepala keluarga yang menjadi raja di rumahnya harus didoakan. Agar Tuhan memberi kemenangan bagi raja. Kemenangan sewaktu raja memperjuangkan kepentingan atau kesejahteraan rohani dan jasmani umat. Memperjuangkan kemaslahatan kehidupan duniawi dan kehidupan surgawi umat. Umat harus benar-benar yakin bahwa Tuhan mau mendengarkan doa dan seruan umat bagi raja atau pemimpin mereka. Untuk itu umat harus benar-benar sungguh-sungguh mendoakannya. Tidak boleh asal doakan saja begitu. Doa itu harus bisa mengalir menjadi nasihat-nasihat bagi raja atau pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya dengan penuh hikmat dari Tuhan. Agar itu juga terdengar oleh raja atau pemimpin, doa itu bisa sampai kepada raja, didengar bahwa dia didoakan. Dan bukan hanya Tuhan yang mendengarnya, umat Tuhan harus bijak dalam menyampaikan apa yang didoakan mereka itu kepada raja atau pemimpin mereka setiap harinya. Tuhan memberkati umat Tuhan yang setia memohon kepada Tuhan bagi raja atau bagi pemimpin mereka. Umat yang rajin memohon kepada Tuhan agar Tuhan menjawab, membentengi, memberi bantuan, menyokong, mengingat, dan menyukai kurban, memberi apa yang dikehendaki dan memberhasilkan serta memberi kemenangan bagi raja atau pemimpin yang diurapi Tuhan, pasti akan segera mengalami kesejahteraan dan kemaslahatan dalam segala hal. Mari silahkan bergabung kepada atau dengan umat yang setia memohonkan hal-hal seperti itu kepada Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Engkaulah Raja kami. Dan Kau juga mengangkat raja atau para pemimpin di tengah-tengah kami. Seperti Engkau terberkati Tuhan, berkati jugalah raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami. Termasuk pemimpin-pemimpin keagamaan. Pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok atau paguyuban, pemimpin-pemimpin marga, pemimpin-pemimpin keluarga. Berkati semua ya Tuhan, dan dengarkan apa yang mereka mohon yang baik untuk yang mereka pimpin masing-masing. Bapa Surgawi, kalau Engkau mendengar permohonan para raja kami, ya tentu saja raja yang suka memohon kepadamu, dan juga umat yang memohon hal-hal yang baik kepada rajanya, pasti bangsa kami akan segera makmur, sejahtera, dan cita-cita bangsa kami akan segera terpenuhi ya Tuhan. Oleh karena itu,
Berikanlah hikmat kepada raja atau pemimpin kami, kepada presiden kami, para menteri-menteri dan para pembantu-pembantunya sampai di desa-desa, di dusun-dusun ya Tuhan. Agar sebuah dapat berjalan dengan baik. Jauhkan mentalitas korupsi dari semua pejabat negara kami maupun dari tengah-tengah rakyat kami. Karena tak mungkin korupsi terjadi kalau rakyatnya tidak ikut korupsi. Bapa Surgawi, ampunilah dosa-dosa kami semua. Dan kiranya dalam waktu dekat bangsa kami dapat mengalami kesejahteraan sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Kiranya Tuhanlah yang melerai semua percekcokan yang terjadi di negara kami, sehingga tidak ada lagi separatisme, tidak ada pemberontakan, tidak ada teroris, dan tidak ada yang saling membunuh satu sama lain. Tetapi timbulkanlah hati yang saling mengasihi di seluruh lapisan bangsa kami, umat-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami mohon kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kabulkanlah itu karena kasih-Mu. Amin.